Halo semuanya para sahabat dan teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang fisika inti. Ini merupakan materi semester 2 yang terakhir untuk kelas 12 IPA. Jadi semoga dengan penjelasan saya yang secara ringkas ini bisa membantu para sahabat dan khususnya kelas 12 IPA, apalagi yang berjuang untuk SBMPTN. Baik, langsung aja kita bahas fisika inti. Inti sering juga disebut dengan nuklida. Jadi simbol nuklida disimbolkan dengan X, A, Z. Dimana kalau A menandakan dari nomor massa, ingat nomor massa bukan massa. Kemudian kalau Z menandakan nomor atom. Jadi misalnya ada sebuah nuklida, kita misalkan C 612, 12 di atas, 6 di bawah, berarti 12 merupakan nomor massa dan 6 merupakan nomor atom. Selanjutnya kalau ditanya jumlah proton atau saya simbolkan dengan P, sama dengan jumlah elektron saya simbolkan dengan E. Itu adalah nomor atom atau Z. Sedangkan jumlah neutron saya simbolkan dengan N, itu adalah A dikurangkan dengan Z. Seperti itu. Jadi contohnya tadi saya bilangkan C612, berarti protonnya sama dengan 6, elektronnya juga sama dengan 6. Kemudian jumlah neutronnya adalah 12 dikurang 6. Seperti itu yang namanya penjelasan dari simbol nuklida. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis daripada nuklida. Jenis nuklida. Oke, jenis nuklida yang pertama kita bahas berdasarkan nomor massa atau A, kemudian nomor atom atau Z, dan jumlah neutron. Jadi N di sini adalah jumlah daripada neutron. Yang pertama jenisnya adalah isotop. Kalau dikatakan isotop, P proton, artinya jumlah protonnya sama. Proton itu adalah Z. Jadi di sini Z-nya sama, tapi nomor massanya berbeda. Itu dia kalau dikatakan isotop. Contoh daripada nuklida yang isotop adalah yaitu C612 dan C613. Nah, di sini terlihat bahwa Z-nya sama tapi A-nya berbeda. Itulah kalau dikatakan isotop. Jadi isotop adalah jumlah protonnya sama tapi nomor massanya berbeda. Kemudian jenis yang kedua yaitu isobar. Nah, isobar ini kebalikan daripada isotop. Oke, artinya nomor massanya sama, kemudian Z-nya berbeda. Contoh daripada nuklida yang isobar adalah yaitu C614 dan N714. Jadi terlihat di sini A-nya sama, kemudian Z-nya berbeda. Itulah dia kalau dikatakan isobar. Yang ketiga ada namanya isoton.
Kalau dikatakan isoton, huruf terakhir N, artinya jumlah neutronnya sama. Jadi, jumlah neutronnya sama, kemudian Z-nya berbeda. Oke. Contoh daripada yang namanya isoton adalah yaitu H13 dan helium 24. Jadi kalau kita hitung jumlah neutronnya 3 dikurang 1 2, kemudian 4 dikurang 2 2. Jadi jumlah neutronnya sama. Itulah dia kalau dikatakan isoton. Kemudian yang terakhir ada namanya isomer. Namanya isomer inti lebih tepatnya. Kalau dikatakan isomer yaitu A dan Z-nya sama, tapi energinya beda. Oke. Contoh daripada yang namanya isomer adalah yaitu kobalt 60M 27 dan kobalt 6027. Artinya ini 60M dengan 60 sebenarnya itu menandakan bahwa energinya berbeda. Itu dia. Oke, itulah yang dikatakan jenis nuklida berdasarkan nomor massa, kemudian nomor atom dan jumlah neutron. Kemudian materi berikutnya yaitu yang kedua berdasarkan jumlah proton, saya simbolkan dengan P, dan jumlah neutron saya simbolkan dengan N. Oke. Yang pertama yaitu nuklida kita sebut dengan genap-genap atau saya singkat dengan G. Jadi genap-genap. Kalau dikatakan genap-genap berarti jumlah protonnya bilangan genap, kemudian jumlah neutronnya juga bilangan genap. Contohnya adalah yaitu S3216. Kita lihat. Di sini jumlah protonnya 16, kemudian jumlah neutronnya adalah 32 kurang 16. Oke? Itu dia kalau dikatakan genap-genap. Kemudian yang kedua adalah ganjil. Jadi kalau ganjil jumlah protonnya merupakan bilangan ganjil, kemudian jumlah neutronnya juga merupakan bilangan ganjil. Contohnya adalah N714. Di sini terlihat jumlah proton 7 bilangan ganjil. Kemudian jumlah neutron 14 kurang 7 bilangan ganjil juga. Itu dia kalau dikatakan ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga yaitu genap ganjil. Oke. Kalau dikatakan genap ganjil berarti jumlah protonnya genap, kemudian jumlah neutronnya ganjil. Contohnya adalah C613. Kita lihat. Protonnya 6, genap. Kemudian neutronnya 13 kurang 6, 7, ganjil. Oke. Kemudian yang keempat adalah yaitu kita balik. Ganjil genap. Oke. Artinya jumlah protonnya ganjil, kemudian jumlah neutronnya genap. Contohnya adalah F919. Terlihat di sini bahwa protonnya 9 bilangan ganjil, kemudian kalau neutronnya 19 kurang 9 adalah bilangan genap. Nah itu dia
yang kedua berdasarkan jumlah proton dan neutron. Jadi itulah yang namanya penggolongan daripada jenis nuklida. Sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang kestabilan inti atau kestabilan daripada nuklida. Oke. Kalau kestabilan nuklida itu nanti kita ketahui dari perbandingan jumlah neutron dengan jumlah proton. Yang pertama itu namanya adalah untuk inti ringan. Oke, kalau dia inti ringan, itu syaratnya adalah bahwa Z-nya atau nomor atomnya yaitu lebih kecil sama dengan 20, kemudian perbandingan jumlah neutron dengan Z-nya sama dengan 1. Di luar itu namanya tidak stabil. Oke, itu dia syarat untuk inti ringan. Contoh nuklida dikatakan stabil untuk inti ringan adalah yaitu B510. Kita lihat bahwa Z-nya di sini 5, neutronnya juga 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian N714. Kemudian Mg 1224. Kita lihat di sini yang 3 nuklida ini adalah bahwa perbandingan N dan Z-nya adalah 1. Kemudian Z-nya itu lebih kecil atau sama dengan 20. Yang kedua adalah untuk inti berat. Untuk inti berat itu syaratnya adalah bahwa Z lebih besar daripada 20, kemudian perbandingan jumlah neutron dengan Z-nya lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1,6. Contohnya adalah TH. TH di atas itu 103, kemudian di bawah itu 45. Jadi kalau kita lihat di sini Z-nya 45, itu di atas daripada 20, lalu neutronnya 103 dikurang 45 adalah sekitar, yaitu sendiri aja ya. Pasti nanti dia di atas 1, kemudian lebih kecil dari 1,6. Tahu contoh yang kedua adalah BI. BI 209 di bawah 83. Itu sendiri pasti di antara ini perbandingan N dan Z-nya. Jadi itulah yang namanya dikatakan kestabilan daripada nuklida. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu energi ikat inti. Oke, kalau dikatakan energi ikat, yaitu energi minimal, untuk memecah belah inti menjadi proton dan neutron. Jadi itu dia definisi daripada energi ikat inti, yaitu energi minimal untuk memecah belah inti menjadi proton dan neutron, bukan untuk mengikat. Di mana rumus daripada energi ikat adalah, kita tulis di sini rumusnya itu bahwa E sama dengan delta M dikalikan dengan C kuadrat, atau E sama dengan delta M dikali 9,3
31. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika kita pakai E sama dengan delta M dikalikan dengan C kuadrat, maka ini satuannya adalah dalam satuan joule. Kemudian ini dalam satuan mega elektron volt. Oke. Kemudian di sini C adalah kecepatan cahaya, kita ambil 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan mega elektron volt, mega 10 pangkat 6 elektron volt, 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, mana tahu ditukar ke joule. Kemudian untuk delta M ini kita pakai nanti dia dalam satuan kilogram. Sedangkan di sini kita pakai delta M-nya adalah dalam satuan SMA. Jadi SMA di sini bukan sekolah mencari anak, tapi satuan massa atom, gitu ya. Lalu apa itu delta M? Delta M namanya defect massa. Oke. Dimana untuk mencari delta M adalah delta M sama dengan Z dikalikan dengan massa proton ditambahkan dengan A dikurang Z massa neutron dikurangkan dengan massa inti. Oke, itu dia untuk mencari namanya delta M. Siapa intinya? Ya si X atau si unsur atau si nuklida. Jadi kalau misalnya dia nanti adalah C612, berarti massa si C612, itulah intinya atau nuklidanya. Oke. Nah, itulah yang dikatakan energi ikat inti. Jadi ingat bahwa energi ikat inti adalah bukan mengikat tapi memecah belah inti menjadi proton dan neutron. Itulah namanya energi ikat inti. Selanjutnya reaksi inti. Oke. Pada reaksi inti berlaku 4 hukum kekekalan. Jadi di sini nanti berlaku hukum kekekalan. Yang pertama adalah hukum kekekalan nomor massa. Yang kedua hukum kekekalan nomor atom. Kemudian yang ketiga hukum kekekalan energi. Dan yang keempat adalah hukum kekekalan momentum. Nah, itu dia yang berlaku pada reaksi inti. Lalu reaksi inti itu ada dua, ada reaksi fusi dan ada reaksi fisi. Saya ulangi, reaksi inti itu ada dua, ada reaksi fisi dan ada reaksi fusi. Kita bahas yang pertama adalah untuk reaksi fusi. Fisi dulu lah pertama ya, reaksi fisi. Fisi, pisah. Jadi kalau dikatakan reaksi fisi yaitu memecah daripada inti berat, ya, ini memecah daripada inti berat menjadi inti ringan. Nah, itu dia contohnya. Contoh daripada reaksi fisi adalah, jadi saya buatkan di sini contohnya, misalnya U23592
ditambahkan dengan neutron, kemudian menghasilkan Te ya, bukan tio, Te52, kemudian di atas 137, lalu ditambahkan dengan ZR40, kemudian di atas 96, ditambahkan dengan 3N, neutron, ini juga neutron. Jadi inti beratnya 235 menjadi inti ringan jadi 137 dan 96. Itulah dikatakan reaksi fisi. Jadi reaksi untuk memecah inti berat menjadi inti ringan. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi fusi. Nah, reaksi fusi kita gabung, ya, atau kebalikan daripada yang namanya reaksi fisi. Jadi untuk reaksi fusi yaitu penggabungan daripada inti ringan menjadi inti berat. Oke. Nah, contoh daripada reaksi fusi adalah yaitu H11 ditambahkan dengan H11, kemudian menghasilkan H12 ditambahkan dengan elektron di bawah -1 di atas 0. Nah, itu dia. Jadi di sini dia ringan 1 jadi menjadi berat 2. Oke. Itulah yang dikatakan reaksi fusi. Jadi sebenarnya kalau reaksi fisi dan fusi dalam kehidupan sehari-hari jarang kita temukan, ya, sangat jarang kita temukan. Ini sebenarnya terjadi di matahari secara spontanitas, oke, tanpa tindakan manusia. Siapa yang berani ke matahari, ya kan? Aku aja tak berani, apalagi kalian. Nah, begitu. Oke. Nah, itu dia yang namanya untuk reaksi inti. Lalu kita buat sampelnya, contoh daripada reaksi inti, ya. Contoh daripada reaksi inti saya buat di sini. Contohnya adalah X, ya, X, kemudian ditambahkan dengan C. Jadi C di sini partikel, kemudian menghasilkan Y ditambahkan dengan D, lalu ditambahkan dengan yang namanya energi. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita buat yang namanya nomor atom dan nomor masanya. Misalnya kita buat di sini adalah A, kemudian di sini B, kemudian di sini kita buat misalnya P, di sini Q, lalu di sini adalah R, di sini S, di sini T, lalu di sini adalah U. Nah, misalnya seperti itu. Ini energi, ya. Nah, jadi karena sesuai dengan yang namanya teori tadi berlaku hukum kekalahan nomor massa dan nomor atom, maka bisa kita tuliskan di sini bahwa A ditambahkan dengan P sama dengan R ditambahkan dengan T, berlaku hukum kekalahan nomor massa. Kemudian yang berikutnya B ditambahkan dengan Q sama dengan S ditambahkan dengan U. Oke. Lalu definisi daripada reaksi ini adalah harus tahu kita definisinya. Definisinya adalah bahwa X ditembak oleh partikel C. Kemudian X
Lalu yang memancarkan D siapa, ya kan? X memancarkan partikel D. Jadi bukan si Y yang memancarkan partikel D, tapi si X. Lalu si Y itu apa? Y adalah namanya unsur baru atau nuklida baru. Nah itu dia. Oke, saya ulangi, S ditembak partikel C, kemudian S memancarkan partikel D. Contoh misalnya kalau kita lihat contoh sederhananya adalah misalnya ya si delfian ditembak peluru, ya kan, ditembakkan peluru, lalu delfian mengeluarkan darah. Seperti itu dia. Jadi yang ditembak adalah si delfian. Lalu yang mengeluarkan darah siapa? Ya delfian. Lalu si itu apa? Ya si delfian yang bukan utuh lagi, sudah unsur baru, gitu dia. Oke, itu dia namanya contoh daripada reaksi. Jadi perlu diingat partikel-partikel dari pelengkap reaksi adalah, nah di sini saya buat partikel-partikel daripada pelengkap reaksi, yaitu nih, misalnya nih alfa itu 24, kemudian neutron itu adalah 01, kemudian beta negatif itu kalau dikatakan beta negatif berarti di bawah -1, di atas 0, ini sama dengan yang namanya elektron. Kemudian ada beta positif 1 di bawah, 0 di atas, ini namanya adalah positron. Oke, kemudian proton 1, kemudian deuteron 1, 2, kemudian triton 1, 3, kemudian gamma 0, 0. Nah ini dia adalah partikel-partikel daripada melengkapi reaksi inti. Di sini perlu ingat, kalau ada kata-kata penembakan itu kita tambahkan di reaktan, ini namanya adalah reaktan. Sedangkan ini adalah produk. Oke, saya ulangi. Kalau ada di soal itu kata-kata penembakan, maka itu ditambahkan di reaktan. Sedangkan kalau ada kata-kata pemancaran, kita tambahkan di produk. Itu dia. Maka kalau tanya energi reaksinya adalah energi reaksi. Oke. Jadi energi reaksinya yaitu E sama dengan massa reaktan dikurangkan dengan massa produk dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Siapa tadi reaktan? Reaktan adalah X dan C. Kemudian siapa produk? Produk itu adalah Y dan D. Nah seperti itu dia untuk menentukan energi reaksi. Namun energi reaksi ini nanti bisa bertanda negatif, bisa bertanda positif. Jadi kalau kamu dapat nanti dia negatif, itu artinya memerlukan energi. Kemudian kalau dia positif, itu artinya membebaskan energi. Nah itu dia. Oke, jadi ini membebaskan energi ya. Nah jadi itulah yang namanya reaksi inti. Jadi kalau reaksi inti ini sering atau ditanyakan di SBMPTN. Kalau energi ikat itu di UN ya, tapi UN nggak ada lagi seperti itu ya. Oke, itulah yang namanya tentang daripada energi ikat reaksi inti. Oke, materi berikutnya yaitu tentang peluruhan.
peluruhan daripada inti. Lumayan banyak materinya ya, jadi sekali bawa aja biar nggak capek. Oke, peluruhan inti. Jadi peluruhan inti itu sering disebut dengan disintegrasi ya, disintegrasi. Jadi di mana sih kita lihat ada peluruhan inti? Ya contoh sederhananya adalah misalnya kalau kita membakar jagung. Membakar jagung itu nanti dibakar baru meledak ya. Ketika Anda melihat ledakannya tidak akan habis ya. Jadi sebenarnya peluruhan inti tidak akan habis seperti itu ya. Nah, jadi peluruhan inti yang pertama itu kita bahas adalah peluruhan daripada jumlah atom. Peluruhan jumlah atom. Jumlah atom atau kita simbolkan dengan N. Nah, rumusnya itu adalah bahwa N sama dengan, ini sebenarnya kalau di kimia dibahas ini ya, di kimia, yaitu N yang tinggal sama dengan N0 dikalikan dengan E pangkat min lambda dikalikan dengan T. Atau sering kita pakai nanti untuk pemecahan sol-sol adalah NT sama dengan N0 dikalikan dengan setengah pangkat T per T setengah. Nah itu dia. Oke. Jadi NT di sini adalah jumlah atom yang tinggal. Kemudian N0 itu adalah jumlah atom yang awal. Lalu kalau T kecil adalah waktu peluruhan, sedangkan T setengah adalah waktu paroh. Nah, kemudian apa itu lambda? Lambda itu adalah konstanta daripada peluruhan. Jadi saya buatkan di sini bahwa lambda sama dengan konstanta daripada peluruhan. Dimana untuk mencari lambda itu adalah lambda sama dengan logaritma natural 2 per waktu paroh. Oke, atau ini boleh kita tuliskan jadi 0,693 per waktu paroh. Jadi T setengah itu namanya waktu paroh. Ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Lalu kalau ditanya lagi, kalau ditanya adalah yang namanya apa hubungan daripada jumlah atom dengan massa. Ingat bahwa jumlah atom itu sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, atau sama dengan massa per massa relatif dikalikan dengan bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi nanti di soal itu bisa juga nanti dia peluruhan daripada massa dibuat, boleh. Kalau dia peluruhan massa tinggal kita ganti aja, MT sama dengan M0 E pangkat min lambda T, atau MT sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Itu dia. Oke. Nah, kemudian lajunya gimana? Laju peluruhan. Laju peluruhan atau sering disebut dengan yang namanya aktivitas. Aktivitas atau kita simbolkan dengan A. Jadi kalau laju peluruhan itu kita tuliskan dengan A, di mana rumusnya itu adalah A sama dengan lambda dikalikan dengan N. Artinya bisa juga nanti kita buat rumusnya bahwa AT sama dengan A0 dikalikan dengan setengah pangkat T per T setengah, boleh ya. Atau AT sama dengan A0 pangkat min lambda T, di mana tadi lambda adalah konstanta daripada peluruhan. Oke, jadi ini diingat hubungannya dengan jumlah atom ya, hubungan laju peluruhan dengan jumlah atom, kemudian hubungan daripada jumlah atom dengan massa, kemudian dengan mol, kemudian dengan massa relatif. Gitu dia. Oke, itulah yang dikatakan yang namanya peluruhan inti. Kita lanjut lagi materi berikutnya, yaitu tentang sinar radioaktif.
Jadi sinar radioaktif ini ada 3. Yang pertama itu adalah alfa, yang kedua adalah beta. Di sini saya bahas beta negatif aja karena ada juga nanti beta positif. Kemudian dan yang ketiga adalah gamma. Jadi yang pertama adalah alfa, kemudian yang kedua adalah beta negatif, kemudian yang ketiga adalah gamma. Nah, cirinya adalah yang pertama, semakin ke bawah, nah lihat tanda panas, semakin ke bawah maka daya tembusnya itu semakin besar. Oke, jadi terlihat di sini paling besar adalah gamma. Daya tembus paling besar adalah gamma, paling lemah adalah alfa. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah daya ionisasi. Jadi coba lihat tanda panahnya ke bawah ini, tanda panahnya juga. Daya ionisasi atau saya simpulkan dengan DI itu semakin kecil. Berarti yang paling besar adalah alfa, yang paling kecil adalah gamma. Oke. Kemudian ciri yang berikutnya, alfa itu disebut dengan helium. Helium itu adalah 24. Kemudian kalau beta itu disebut dengan yang namanya elektron. Sedangkan kalau dia gamma itu adalah GEM. Apa itu GEM? Gelombang elektromagnetik. Nah, itu dia. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah bahwa alfa itu tentu kita lihat di sini bermuatan positif. Kemudian elektron bermuatan negatif. Sedangkan yang namanya gamma tidak bermuatan, nol, tidak ada muatannya. Maka sesuai dengan prinsip daripada gaya Lorentz, jika partikel bermuatan pasti akan dibelokkan jika bergerak dalam medan magnet. Maka alfa itu dibelokkan, ya, ini dibelok. Kemudian beta negatif juga belok. Kemudian kalau dia gamma itu tidak belok atau no. Oke, materi terakhir kita bahas yaitu tentang deret radioaktif. Jadi ini saya buat ada di sini karena sudah tanggung ya. Deret radioaktif. Oke. Deret radioaktif artinya deret di mana nanti keadaan air bawah inti itu menjadi stabil atau mantap, ya. Setelah nanti terjadi peluruhan, maka nanti airnya inti itu jadi stabil. Jadi deret radioaktif ini ada empat. Yang pertama itu nanti kita sebut adalah deret daripada thorium. Kemudian yang kedua yaitu deret daripada neptunium. Kemudian yang ketiga yaitu deret daripada uranium. Dan yang keempat adalah deret daripada actinium. Oke, jadi semua airnya adalah airan ya, bukan umma, airan Oke. Nah, kalau dia nanti deret thorium itu kelipatan nomor massanya di bagian akhir adalah itu kelipatan daripada 4N. Sedangkan neptunium adalah 4N ditambah 1. Kemudian uranium adalah 4N ditambahkan dengan 2.
Sedangkan aktinium adalah 4N ditambahkan dengan 3. Ini sekedar aja ya, untuk diingatkan. Oke, nah contoh daripada yang namanya deuterium, contohnya adalah yaitu TH. Jadi saya buat contohnya sini, TH 93232 ini awal. Maka nanti akhirnya adalah di bagian akhir, maka intinya jadi stabil. Jadi akhirnya yaitu PB 82208. Maka 208 itu pasti kelipatan daripada 4N. Itu pasti bisa dibuktikan ya. Kemudian neptunium. Jadi neptunium induknya atau awalnya adalah NP93232, maka di bagian akhir jadi stabil atau jadi mantap, maka akhirnya adalah BI 83209. Nah, 209 itu pasti kelipatan 4N tambah 1. Gitu dia. Kemudian yang uranium. Jadi uranium itu adalah U93232, maka di bagian akhir jadi stabil, yaitu jadi PB 82206. Sedangkan yang terakhir adalah aktinium, yaitu uranium 93232, maka nanti akhir jadi mantap, yaitu PB 82207. Nah, itu dia. Jadi kalau dibuktikan nanti 208 itu pasti kelipatan 4N, kemudian 209 4N tambah 1, 206 itu 4N tambah 2, dan 207 adalah 4N tambah 3. Gitu ya. Apa semua nama-nama unsur ini? Ya, lihat aja di tabel sistem periodik unsur-unsur ya. Itu pasti ada. Tapi kalau nanti peluruhan ada perubahan setiap apa yang dipancarkan. Oke. Nah, jadi inilah yang namanya teori daripada fisika inti, lumayan padat, tapi sekali bawa, karena yang kelas 12 sekarang sudah mau meninggalkan alma maternya. Tetap semangat, semoga kalian nanti sukses ke depan. Salam dari saya, Tio MF, guru fisika. Jadi, bahwa channel ini tetap didukung dan di share. Sekian dan terima kasih.